Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Dewi Nursaningrum, MSI, selaku dosen mata kuliah pengambilan keputusan manajerial, kami di sini ingin mempresentasikan mengenai pengambilan keputusan intuitif. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 4, yaitu ada Dimas Adianto, dan saya sendiri Regina Natali Gunawan dan Sarah Yuditya Putri. Pengambilan keputusan. Menurut George R. Retry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Dalam pengambilan keputusan, terdapat beberapa jenis pendekatan, yaitu pendekatan rasional, intuisi, dan fakta. Menurut James E.F. Stoner, pengambilan keputusan yaitu proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Pengertian intuisi. Intuisi merupakan gagasan atau ide yang hadir berdasarkan naluri tanpa melibatkan pemikiran atau pertimbangan yang logis. Saat intuisi hadir, seseorang bisa mendapatkan ide apapun, meski tidak jelas dari mana datangnya. Intuisi bisa hadir dalam bentuk firasat atau perasaan. Pengambilan keputusan intuitif. Gaya pengambilan keputusan intuitif adalah pengambilan keputusan dengan mengandalkan perasaan, kesadaran emosional, fantasi, dan terkadang bersifat impulsif, serta cepat dalam mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan secara intuitif, keputusan yang diambil melalui proses yang tidak sadar yang diciptakan dari pengalaman yang tersaring. Namun, dalam hal ini bukan berarti analisa rasional tidak berjalan sama sekali, melainkan aspek emosionalnya yang lebih dominan. Selanjutnya itu menurut Robin tahun 1996 mengidentifikasikan ada 8 kondisi yang memungkinkan pengambilan keputusan intuitif. Yang pertama, bila ada ketidakpastian dalam tingkat yang tinggi. Yang kedua, bila hanya ada sedikit preseden untuk diikuti. Yang ketiga, bila fakta-fakta yang terkait terbatas. Yang keempat, bila data analisis kurang berguna. Yang kelima, bila hal-hal yang dihadapi kurang dapat diramalkan secara ilmiah. Yang keenam, bila fakta tidak dengan jelas menunjukkan jalan untuk diikuti. Yang ketujuh, bila ada beberapa penyelesaian alternatif yang masuk akal untuk dipilih dari antaranya dengan argumen yang baik untuk masing-masing. Yang kedelapan, bila waktu terbatas dan ada tekanan untuk segera mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya yaitu pendekatan pengambilan keputusan menggunakan model intuitif, melibatkan penggunaan intuisi atau penilaian berdasarkan perasaan atau pemahaman yang tidak selalu dapat dijelaskan secara logis. Beberapa ciri pendekatan ini melibatkan yang pertama, pemahaman intuitif, yang kedua, pengalaman dan pengetahuan sebelumnya, yang ketiga, kepemimpinan insting, yang keempat, konteks emosional, yang kelima, keputusan cepat. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan model intuitif. Kelebihannya yang pertama, keputusan cepat, yang kedua memanfaatkan pengalaman, yang ketiga kreativitas, dan keempat meningkatkan kepemimpinan.
Kekurangannya yaitu yang pertama tidak selalu akurat, yang kedua pengaruh faktor emosional, yang ketiga tidak dapat dijelaskan secara logis, yang keempat tidak cocok untuk keputusan kompleks, yang kelima tidak konsisten. Selanjutnya ada macam-macam model intuisi. Yang pertama, keputusan berdasarkan perasaan. Selanjutnya yang kedua, keputusan berdasarkan mental bawah sadar. Yang ketiga, keputusan berdasarkan nilai atau etika. Yang keempat, keputusan berdasarkan kognitif. Yang kelima, keputusan berdasarkan pengalaman. Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan intuisi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, meningkatkan pengalaman yang luas dan beragam dapat membantu meningkatkan intuisi dalam pengambilan keputusan. Dengan mengumpulkan pengalaman dan pengetahuan yang relevan dalam bidang tertentu, seseorang dapat mengandalkan intuisi dengan lebih baik. Yang kedua, dengan meningkatkan refleksi diri. Refleksi diri dapat membantu seorang memahami intuisi mereka dan mengembangkan kemampuan untuk mengandalkan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan kesadaran diri. Kesadaran diri dapat membantu seorang memahami perasaan dan naluri mereka, sehingga dapat mengandalkan intuisi dengan lebih baik. Selanjutnya ini adalah contoh kasus pada saat waktu tim manajemen Unilever Indonesia dihadapkan pada dilema tentang meluncurkan produk baru di pasar perawatan rambut. Meskipun data pasar menunjukkan peningkatan permintaan untuk produk perawatan rambut tertentu, tim memiliki dua opsi. Yang pertama, menghadirkan produk baru yang sesuai dengan tren ini atau mengubah formulasi produk lama agar sesuai dengan perubahan kebutuhan pasar. Dalam pertemuan tim, beberapa eksekutif memilih pemahaman yang mendalam tentang tren dan preferensi konsumen di pasar lokal, berkat pengalaman bertahun-tahun di industri ini. Meskipun data analitis tersedia, mereka merasa bahwa meluncurkan produk baru yang sesuai dengan tren adalah langkah yang tepat berdasarkan intuisi mereka. Mereka percaya bahwa konsumen akan lebih merespon positif terhadap produk baru ini. Sementara mengubah formulasi produk lama akan memakan waktu dan sumber daya yang berharga. Akhirnya, tim manajemen memutuskan untuk mengikuti keputusan intuitif dan meluncurkan produk baru yang sesuai dengan tren. Hasilnya berhasil dengan produk baru tersebut diterima dengan baik oleh konsumen dan menghasilkan peningkatan penjualan yang signifikan. Keputusan intuitif eksekutif tersebut membantu Unilever mencapai kesuksesan dalam menghadapi perubahan pasar dengan cepat. Studi kasus ini mencerminkan cara perusahaan seperti Unilever menggabungkan data analitis dengan keputusan berdasarkan intuisi yang didasarkan pada pengalaman dan pemahaman mendalam tentang pasar untuk mencapai kesuksesan dalam pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.